Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan serta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Suliandari dari Program Studi Administrasi Rumah Sakit semester 2 dari Stika Yogyakarta. Di sini saya akan memberikan suatu materi terkait demam tifoid yang biasanya dikenal dengan penyakit tipes. Demam tifoid ini merupakan suatu penyakit yang disebabkan oleh bakteri Salmonella typhi. Bakteri Salmonella typhi ini lebih sering ditemukan di air, bahkan ada juga di makanan yang telah terkontaminasi oleh bakteri Salmonella typhi tersebut. Serta bakteri ini juga memiliki sifat yang dapat menular dari individu satu ke individu lainnya. Nah, di sini saya akan bahas terkait apa saja sih gejala yang ditimbulkan dari demam tifoid, tentang bagaimana sih cara mengobati jika terinfeksi demam tifoid tersebut. Yang paling utama yaitu bagaimana sih caranya supaya tidak terinfeksi dari bakteri Salmonella typhi yang dapat menyebabkan terkena demam tifoid tersebut. Nah, yang pertama ini saya akan bahas terkait apa saja sih gejala yang akan muncul atau ciri-ciri yang akan ditimbulkan jika terkena demam tifoid tersebut. Biasanya demam tifoid ini akan mengalami gejala yang ditimbulkan mulai muncul setelah tubuh terinfeksi dengan waktu 1 hingga 3 minggu. Nah, untuk ciri-cirinya yang akan muncul yaitu tubuh akan terinfeksi dan mengalami demam tinggi, diare, sakit kepala, serta akan merasakan sakit perut. Jika sudah merasakan ciri-ciri atau gejala tadi, yang harus dilakukan yaitu harus pergi untuk berobat supaya bisa mendapatkan suatu pertolongan pertama supaya demam tifoid itu dapat ditangani dengan baik dengan prosedur yang baik. Karena jika tidak ditangani dengan baik, maka akan menimbulkan suatu kondisi yang buruk. Ya kan, kondisi buruk tersebut akan membahayakan nyawa karena bisa terjadi suatu komplikasi seperti pecahnya sistem pencernaan. Jika risiko komplikasi tersebut berkembang, maka disitulah akan menyebabkan nyawa terancam dan kondisi buruk akan terjadi. Jika tidak mau mengalami hal tersebut, maka kita harus tahu tentang bagaimana sih caranya mengobati penyakit demam tifoid tersebut. Nah, jika sudah terinfeksi demam tifoid ini dan sudah merasakan gejala-gejala yang ditemukan selama beberapa hari, bahkan berminggu-minggu, maka harus cepat-cepat untuk ditangani ya. Caranya ada dua hal, yaitu dengan cara sederhana dan pergi ke rumah sakit atau puskesmas terdekat. Dengan cara sederhana biasanya dilakukan di rumah, seperti mengonsumsi makanan yang memiliki kandungan kalori yang tinggi seperti mengonsumsi nasi putih, kacang-kacangan, ubi, alpukat, dan lainnya. Dengan makanan tersebut dapat memberikan suatu energi yang cukup serta dapat meningkatkan imunitas tubuh menjadi naik. Yang kedua yaitu bisa mengonsumsi makanan yang mengandung suatu protein yang cukup. Biasanya seperti daging sapi dan telur. Dengan mengonsumsi protein yang baik dapat mempercepat masa penyembuhan dari infeksi bakteri Salmonella typhi tersebut. Tidak hanya itu saja loh, tetapi harus mengonsumsi makanan yang rendah serat, minum air yang cukup, istirahat yang cukup, minum obat dari dokter, serta yang paling penting yaitu selalu menjaga kebersihan diri. Jika mengobati demam tifoid di rumah sakit, biasanya akan diberikan suatu suntikan antibiotik dan diberikan suatu nutrisi dengan menggunakan infus. Mengapa sih harus menggunakan infus? Karena seorang yang mengalami demam tifoid biasanya akan muncul gejala muntah-muntah dan akan mengeluarkan makanan yang dimakan tersebut yang mengandung nutrisi tersebut. Maka harus menggunakan infus supaya bisa memasukkan nutrisi ke dalam tubuh. Nah, bagian yang paling penting nih yaitu mencegah sebelum mengobati. Cara mencegah supaya tidak terkena suatu penyakit atau misalnya yang saya jelaskan tadi yaitu terkait penyakit demam tifoid, yaitu yang paling utama adalah selalu menjaga kebersihan diri dan kebersihan lingkungan sekitar dengan menjaga kebersihan misalnya dengan hal yang sederhana saja, misalnya mencuci tangan setelah atau sebelum memegang sesuatu atau melakukan kegiatan di luar maupun di dalam ruangan. Hal itu memanglah suatu wujud yang biasa mencegah atau membuat tubuh kita menjadi terhindar dari penyakit walaupun sepenuhnya, tetapi yang terpenting adalah usaha yang
untuk selalu menjaga kebersihan, selalu memperhatikan kebersihan pada makanan yang akan dimakan, menjalankan kegiatan sehari-hari dengan produktif, misalnya berolahraga, dan selalu mengonsumsi makanan yang dapat meningkatkan imunitas tubuh menjadi naik supaya tidak mudah terkena penyakit apapun atau terserang dari bakteri dari luar apapun. Nah, yang saya sampaikan tadi merupakan suatu kunci supaya bisa kita mengenali gejala yang lebih dalam dari demam tifoid tadi, tentang cara mengobatinya atau mengatasi demam tifoid yang paling penting yaitu tentang cara mencegah demam tifoid dengan cara menjaga kebersihan, menerapkan pola hidup sehat, serta selalu menjalankan aktivitas sehari-hari secara produktif. Sekian materi yang dapat saya sampaikan supaya materi ini bisa menjadi suatu hal motivasi yang bermanfaat dan dapat membuat kita supaya bisa lebih menjaga kesehatan dan selalu menerapkan pola hidup sehat supaya terhindar dari penyakit, karena mencegah adalah hal yang paling baik daripada mengobati, dan sehat itu sangat mahal loh. Jadi harus pintar serta cerdas dan sigap dalam menjaga kesehatan. Jika ada salah dalam memberikan suatu materi ini, saya minta maaf dan ambillah sisi positif dari apa yang sudah saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.